Halo Sobat Mitelda, semoga Sobat semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Di video ini saya akan membahas orang-orang yang menjadi pahlawan iman. Walaupun ditekan, disiksa, dihina, bahkan dieksekusi sampai mati, mereka tetap berpegang teguh pada imannya. Inilah 21 martir iman. Tonton terus sampai selesai videonya ya Sobat. Silakan di subscribe, like, dan di share ya, agar orang-orang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Pada tanggal 15 Februari 2015, terjadi peristiwa yang sangat tidak manusiawi yang ditonton secara online oleh banyak mata di dunia ini. Perbuatan yang katanya dilakukan oleh manusia, tetapi hati, pikiran, dan perilakunya bisa dikatakan adalah perwujudan iblis yang sangat nyata, jauh dari kata manusia yang memiliki akal hati nurani. 21 orang pekerja migran yang beragama Kristen Koptik di Libya yang berasal dari Mesir dan Ghana dieksekusi dengan cara kepala terpenggal, divideokan dan disebarkan untuk mendebarkan ketakutan dan teror. Seolah-olah mereka menunjukkan bahwa mereka berkuasa mencabut nyawa yang bernafas dengan cara yang sangat kejam. Pelakunya adalah kelompok negara Islam Irak, Syria ataupun ISIS. Kelompok teror ini mengatasnamakan agama. Kelompok ini sudah banyak memakan korban jiwa, terutama di negara Timur Tengah. Alasan utama peristiwa eksekusi 21 pekerja migran di Libya ini bukan karena mereka melakukan pelanggaran hukum ataupun mereka pelaku kriminal, tetapi hanya karena mereka ini memiliki iman Kristen, percaya dan mengikuti Kristus. Mereka tidak mau menyangkal imannya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 20 orang dari 21 martir adalah orang Mesir dan 1 orang adalah orang Ghana. Mereka adalah orang-orang migran dari Mesir dan Ghana yang bekerja di Libya untuk mencari nafkah. Mereka diculik di kota Sirte dalam 2 kali kejadian penculikan, yaitu pada Desember akhir 2014 dan Januari awal 2015. Pada akhir Desember 2014, kelompok ISIS ini dengan sengaja menculik 7 pekerja yang beragama Kristen Koptik Mesir di kota Sirte, Libya. Ini adalah penculikan yang pertama. Kemudian penculikan kedua terjadi di awal Januari 2015. Kelompok ISIS lainnya menculik 14 pekerja Kristen Koptik Mesir dari tempat tinggal mereka. 20 orang dari 21 martir ini berasal dari desa kecil dan miskin di Mesir. 13 dari para korban pria itu berasal dari sebuah dusun El Aur dekat Sungai Nil, Mesir, di mana tempat tersebut merupakan campuran antara umat Kristen dan Muslim. Setelah penculikan itu, mereka ditempatkan di dalam tahanan selama 40 hari sebelum eksekusi kematian mereka. Di dalam tahanan mereka disiksa, dipukuli, dan hanya diberikan sedikit waktu untuk tidur. Dan disinilah mereka dikasih waktu dan kesempatan untuk menyangkal Yesus dan masuk Islam. Tetapi paksaan dan penyiksaan yang mereka dapatkan tidak membuat seorang pun di antara mereka menyangkal Yesus atau meninggalkan imannya kepada Kristus. Kalau mereka hanya memikirkan kehidupan sementara di dunia ini dan menyerah kepada penderitaan, bisa saja mereka tetap hidup sebagai tahanan atau dipaksa menjadi anggota ISIS. Tetapi mereka menolak untuk tunduk kepada manusia yang tidak punya otoritas untuk mengambil jiwa atau roh mereka. Manusia hanya bisa membinasakan tubuh, tetapi roh dan jiwa mereka kekal abadi bersama Tuhan, dan tentu saja mendapat upah yang besar di sorga. Mereka menunjukkan bahwa mereka bukan saja disebut Kristen, tetapi mereka adalah pelaku-pelaku firman yang sejati, seperti perkataan Yesus dalam Injil Markus 8 ayat 35-36. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Ke-21 martir iman ini melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri.
mereka dikuatkan oleh Roh Kudus untuk mengalahkan dan melewati penderitaan dan ketakutan yang mereka rasakan saat dalam tahanan dan menjelang kematian, sehingga mereka tidak berkompromi dengan dosa dan kuasa iblis untuk mengkhianati Yesus sampai mati. Peristiwa pembunuhan itu direncanakan dan terjadi pada tanggal 15 Februari 2015. Saluran media ISIS di Libya menamakan diri Provinsi Tripoli merilis video dengan durasi 5 menit secara online yang diberi judul oleh ISIS, sebuah pesan yang ditandatangani dengan darah. Dalam video itu menunjukkan 21 orang pria yang disandra oleh ISIS digiring ke tepi pantai, dipaksa untuk berlutut dan dipenggal secara brutal oleh militan ISIS yang memakai topeng, yang merasa diri mereka algojo, tetapi takut untuk memperlihatkan wajah mereka yang sebenarnya, yang hanya berani kepada orang-orang yang lemah yang tidak bisa melawan dalam tekanan dan ancaman. Kelompok ISIS ini memenggal kepala para pria ini satu persatu dengan harapan bahwa hal itu akan menimbulkan rasa takut yang besar pada mereka yang masih hidup, sehingga mereka akan berubah pikiran dan menyangkal iman Kristen mereka. Tetapi rencana iblis berkedok manusia ini gagal total oleh pertolongan Roh Kudus yang menguatkan dan meneguhkan iman 21 orang pria ini tetap teguh kepada salib dan Kristus. Sebenarnya ISIS tanpa sadar mempertontonkan kekejaman sekaligus kekalahannya secara online kepada miliaran mata di dunia yang menonton video yang mereka rilis. Ke-21 martir iman ini tidak pernah tunduk kepada perkataan dan kemauan para iblis. Bahkan sampai mereka mati, ke-21 martir ini adalah pemenang iman sejati di bumi dan di sorga. Bahkan tepat sebelum mereka dipenggal, mereka berseru, "Ya Rob Yesua, ya Tuhan Yesus," sebelum mereka menghembuskan nafas terakhir mereka. Situasi di negara Libya sudah berbahaya selama bertahun-tahun sebelum peristiwa kejam ini terjadi, mencapai puncaknya di rentang waktu tahun 2015 sampai 2016. Warga Libya hidup dengan pembunuhan dan penculikan yang terjadi hampir setiap hari di beberapa bagian di daerah Libya. Perang saudara juga masih berlangsung. Walaupun demikian, ratusan ribu warga Mesir sebagian besar dari kelas pekerja tetap saja pergi ke sana, meskipun risikonya sangatlah besar. Karena mereka tidak menemukan peluang untuk bekerja lebih baik di tanah air mereka, yaitu Mesir, sehingga tidak ada pilihan selain bekerja di Libya. Serangan terhadap umat Kristen Koptik di Libya saat itu bukanlah sesuatu yang baru, khususnya umat Kristen Koptik yang rentan jadi sasaran. Pada saat 21 martir iman ini diculik, pihak keluarga dan orang-orang yang peduli sudah melakukan demonstrasi di luar istana presiden, tetapi tidak mendapatkan perhatian apapun. Bahkan pejabat pemerintahan yang mereka hubungi tidak ada yang memberikan jawaban. Pemerintah Mesir sendiri saat itu seperti tidak peduli, sampai peristiwa pemenggalan itu benar-benar terjadi dan disebarkan videonya. Akhirnya 16 Februari 2015, sehari setelah peristiwa itu terjadi, disaksikan oleh dunia, pemerintah Mesir baru membalas tindakan itu dengan melancarkan serangan udara terhadap target-target ISIS di Libya. Setelah kejadian eksekusi itu, investigasi dan penemuan lokasi tubuh 21 martir ini terus dilakukan, hingga seiring pengaruh ISIS mulai berkurang dan melemah, 2 tahun kemudian, otoritas Libya, tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2017, secara resmi memberitahukan penemuan jenazah 21 orang martir ini. Berawal sejak otoritas Libya berhasil menangkap militan ISIS yang terlibat dalam eksekusi itu. Militan yang ditangkap diinterogasi untuk mengungkapkan lokasi kuburan massal para martir itu, tepatnya di suatu wilayah pesisir di sebelah selatan kota Sirte, yang sebelumnya wilayah ini dikuasai ISIS dan ditaklukkan oleh pemerintah Libya. 21 jenazah para martir ini ditemukan masih mengenakan pakaian oranye yang sama pada saat dieksekusi. Tangan mereka terikat di belakang punggung dan kepala terpisah dari tubuhnya. Perlu waktu 2 tahun untuk menemukan tubuh mereka, karena periode tahun 2015 sampai 2016, kelompok ISIS masih sangat menguasai di beberapa daerah bagian di Libya.
Dari bulan Oktober sampai Desember 2017, jenazah yang ditemukan dipindahkan ke Misrata, Libya untuk dilakukan pemeriksaan forensik dan pengambilan sampel DNA. Setelah identifikasi DNA selesai, jenazah 21 martir ini dikembalikan ke tanah air mereka, tepatnya di desa Al-Aur, asal dari 13 martir ini. Para martir ini dimakamkan di sebuah gereja baru yang khusus didirikan sebagai penghormatan untuk ke-21 martir ini. Gereja ini didirikan oleh komunitas Koptik di Mesir, di desa Al-Aur, juga didanai oleh pemerintah Mesir. Ratusan orang dari seluruh wilayah datang memenuhi gereja untuk memberikan penghormatan kepada orang-orang Kristen yang terbunuh ini. Gereja ini disebut sebagai Gereja Martir Iman dan Tanah Air untuk mengenang iman mereka. Kepala Gereja Ortodoks Koptik Mesir, Paus Tawadros II, mengkanonisasi 21 korban ini sebagai santo martir, dan peringatan akan mereka ditetapkan tanggal 15 Februari untuk kalender Gregorian atau 8 Amsir untuk kalender Koptik. Jenazah ke-21 yaitu Matthew Ayariga dari Ghana dimakamkan bersama rekan-rekannya di Mesir karena dia diakui sebagai bagian dari 21 martir ini walaupun berbeda kewarganegaraan. Ke-21 korban ini diakui sebagai martir Koptik Libya. Paus Fransiskus dari Gereja Katolik Roma juga mengakui mereka sebagai martir. Pada tahun 2024, More Production membuat film pendek berjudul The 21 untuk menghormati dan mengenang kesetiaan 21 martir iman ini. Aktor Jonathan Rumi memeran Jesus dalam serial TV sebagai produser eksekutif. Rumi mengatakan para pria yang menjadi martir ini adalah contoh yang cemerlang tentang apa artinya benar-benar mengikuti Kristus sampai akhir. Film ini juga masuk dalam nominasi Academy Award tahun 2025. 11 tahun peristiwa ini sudah berlalu. Pertanyaannya, apakah sobat semua yang sudah memiliki iman Kristen sejak lama atau sejak lahir benar-benar mengasihi Kristus sepenuhnya? Apakah sobat semua sudah benar-benar menjadi pelaku firman? Apakah sobat semua hanya mengasihi Tuhan ketika semuanya berjalan baik, ketika semuanya diberkati? Apakah ketika pencobaan dan penderitaan datang, sobat semua memilih setia kepada Tuhan, bahkan jika harus mengorbankan nyawa saudara sendiri? Pertanyaan yang sama yang saya tanyakan bagi diri saya sendiri. 21 martir iman ini adalah teladan yang hidup bagi kita, teladan yang benar-benar nyata, bahwa mengikuti Kristus bukan hanya saat semua dalam keadaan baik, tetapi di saat pergumulan dan penderitaan datang, kita harus tetap menjadi pengikut Kristus yang setia. Karena Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Seperti para martir ini, mereka mati dan pasti bangkit, dan sudah memperoleh keselamatan abadi bersama Tuhan di tempat kudus-Nya. Amin. Sobat Mitalda, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan bagikan video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.